PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggang. Disajikan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Darah Putra Sanggang, kisah Saur Sepuh, episode ke-9. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggang pada babak ke-54 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, M. Adam sebagai Kijara, Iwan Sanjaya sebagai Lugina, Kosasi sebagai Mariba, Siswanto sebagai Walantaka, dan Jamaluddin sebagai Panembahan Pasupati. Inilah Darah Putra Sanggang, babak ke-54. Kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Pada kisah yang lalu dikisahkan, di hadapan makam kakek Astagina, Brahma dan Jaka Lumayung duduk bersemedi dengan hikmat, mohon petunjuk kepada Sang Maha Pencipta. Karena itikat mereka yang suci, serta watak mereka yang baik, maka di dalam bersemedi, permohonan mereka dengan cepat dapat terkabulkan. Petunjuk telah mereka dapatkan, yaitu bahwa mereka harus pergi ke kampung Saba. Meskipun tidak tahu di mana kampung Saba itu berada, tetapi Brahma dan Jaka Lumayung sangat gembira sebab mereka telah memperoleh petunjuk yang sangat penting. Maka dengan mempergunakan perhitungan yang matang, Brahma dan Jaka Lumayung pergi ke arah timur.
Sementara itu, di keraton Madangkara, tepatnya di kediaman Mantili, telah datang seorang tamu yang bernama Walantaka. Ternyata Walantaka tersebut adalah bekas anak buah Mantili ketika masih menjadi pemimpin gerombolan pedang setan. Walantaka membawa kabar yang sangat penting, yaitu melihat pedang setan dipegang oleh Mariba di Kademangan Cempaka. Kau melihat orang itu? Ya. Kenapa kau yakin bahwa orang itu bernama Mariba? Dan kenapa kau tahu bahwa ia membawa pedang setan? Nah, apakah waktu itu dia sedang membawa pedang setan? Justru mula pertama aku tertarik kepada orang yang bernama Mariba itu karena dia membawa pedang setan dan pedang itu tergantung di pinggangnya. Berani benar dia secara terang-terangan membawa pedang setan di muka umum. Ceritanya begini. Aku sudah sering kali memborong kelapa dari Kademangan Cempaka. Aku kirim uang duluan kepada Pak Lantak yang tinggal di Kademangan Cempaka itu. Nah, setiap 1 bulan sekali, Pak Lantak dengan teratur mengirim kelapa kepadaku di Kadipaten Loa. Sekarang kau jadi orang Kadipaten Loa? Iya, aku dapat istri orang Loa. Jadi aku tinggal di Kadipaten Loa. Lalu? Tapi sudah 2 bulan, Pak Lantak tidak kirim kelapa. Aku jadi curiga. Jangan-jangan uang dari aku dipakai untuk yang tidak benar. Nah, lantas aku pergi ke Kademangan Cempaka itu. Iya. Ternyata di sana Pak Lantak dicabut izin usahanya sebagai pengumpul buah kelapa. Apa sebabnya? Karena Pak Lantak menolak membayar upeti kepada Ki Demang Cempaka. Loh, membayar upeti bagi pedagang itu kan sudah biasa. Tiap bulan Pak Lantak selalu membayar upeti, tapi upeti yang resmi. Nah, sekarang ini ada lagi tarikan upeti yang baru. Kasarnya upeti tidak resmi. Pemerasan begitu? Iya, mungkin begitu. Tetapi yang jelas peraturan itu dibuat oleh Ki Demang Cempaka sendiri. Wah, dan itu jumlahnya besar. Iya. Sehingga kalau dituruti, dagangan bisa rugi. Lalu akibatnya Pak Lantak tidak diperbolehkan lagi mengumpulkan kelapa hasil panen dari penduduk petani kelapa. Benar. Lalu? Lalu aku pergi menghadap kepada Ki Demang. Maksudku untuk menjernihkan persoalan tersebut. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika aku melihat anak muda yang berpakaian mentereng mendampingi Ki Demang. Di pinggangnya terselip pedang setan. Lalu? Aku putuskan untuk mengalah. Mengalah? Iya. Maksudmu? Begini. Tadinya aku sudah siap untuk bertengkar dengan Ki Demang Cempaka. Bertengkar mulut saja maksudku. Iya. Sebab kalau bertengkar sampai berkelahi, aku takut. Iya. Terus? Tapi setelah melihat pedang setan, aku jadi berubah pikiran. Aku benar-benar ingin tahu kenapa pedang setan itu ada pada si pemuda itu. Kenapa waktu itu kau tidak berpikir bahwa mungkin saja aku sudah mewariskan pedang setan kepada salah seorang anak buahku atau muridku? Ya, pikiranku begitu juga. Tapi melihat penampilan anak muda itu, aku jadi bimbang. Sebab aku lihat, meskipun anak muda itu ganteng, iya? Kulitnya putih bersih, dan pakaiannya mentereng, dan sangat rapi. Nah, ada kesan tidak baik. Dari tutur katanya, dari gerak-geriknya, nampak jelas bahwa anak muda itu bukan anak muda yang baik. Bahkan seorang mata keranjang. Oh iya. Lalu? Ya, lalu aku bersedia membayar upeti tidak resmi tersebut. Bahkan lebih dari itu, aku membaik-baiki Ki Demang. Aku menjalin persahabatan dengan Ki Demang. Iya. Maka dengan demikian, aku pun bersahabat dengan anak muda itu. Yang ternyata bernama Mariba, asal dari Kuntala. Karena dia tidak tahu bahwa aku bekas anak buahmu, dan juga aku tidak pernah berkata apa-apa. Maka dengan terus terang dia menceritakan kisahnya, dari mana dia mendapatkan pedang setan itu. Iya, bagaimana katanya? Begini.
cerdas segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit, vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Kapsul mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Kapsul setiap hari. Cerebrofit. Ayo tambah lagi minumnya, Pak Walantaka. Terima kasih. Terima kasih, Mariba. Sudah cukup. Ayolah, baru satu kendi. Ini tuak nomor 1, Pak. Asli buatan Kademangan Cempaka. Terkenal kemana-mana, bahkan sampai ke Tanjung Singguru dan Japura. Ya, bolehlah. Seger ya? Iya. Sampai di mana tadi saya bercerita? Sampai tengah perjalanan menuju ke desa Muncang. Begini ya. Ketika saya dan Kijara sampai di sebuah tepi hutan, saya lihat ada 2 orang sedang bertengkar. Lalu saya intip. Dari pertengkaran itu saya jadi tahu nama-nama mereka. Yaitu yang satu Kinaga dan satunya lagi Jasyun. Dan yang lebih menarik perhatian saya, mereka menyinggung-nyinggung pedang setan. Lalu? Lalu mereka bertarung. Karena terdesak, Kinaga mencabut pedang setan. Oh ya? Tapi senjata makan tuan. Pedang setan mengeluarkan asap racun. Kinaga kena. Wah, dan dia mabuk. Kesempatan itu dipergunakan oleh Jasyun untuk menyerang. Sekali gempur, Kinaga mati. Jadi Kinaga mati oleh Jasyun? Ya. Saya langsung keluar dari persembunyian. Saya rebut pedang setan itu. Dan saya gempur Jasyun. Sekali gempur, dia mati. Maka pedang setan itu sekarang menjadi milik saya. Ayo, minum lagi, Pak. Ayo. Ayolah, minum terus. Lalu apakah kau sudah pernah mempergunakan pedang setan itu? Untuk bertarung dengan musuh belum. Tapi sebagai percobaan menaklukkan asap racun yang keluar dari pedang setan ini, sudah saya coba. Lalu hasilnya bagaimana? Kau bisa tahan terhadap asap racun itu? Dengan akal, semuanya jadi beres. Maksudmu? Begini, pakai apa saja gagal. Ya, hidungku aku pernah tutup dengan kain yang tebal. Tapi tetap tembus. Asap racun itu yang merembes. Lalu pakai kapas. Lalu pakai sabut kelapa. Dan sebagainya. Tetap saja tembus. Ya. Akhirnya aku tahan napas. Tahan napas? Ya. Terpaksa aku berlatih menahan napas. Aku belajar kepada Palika. Orang-orang yang pekerjaannya mencari ikan di dalam air. Mereka bisa tahan napas lama sekali. Bahkan kalau sudah ahli betul, bisa tahan 1 hari 1 malam. Luar biasa. Nah, setelah aku belajar tahan napas kepada Palika, maka aku bisa menahan nafas agak lama. Mula-mula hanya tahan 3 jurus. Tapi kian hari kian bertambah. Dan dalam jangka 3 bulan, aku sekarang sudah bisa tidak bernapas selama 100 jurus. Bukan main, hebat sekali kau. Iya. Jadi sekarang aku bisa bertarung mempergunakan pedang setan tanpa terganggu oleh asap racun yang keluar dari batang pedang setan ini. Iya. Tapi apa untungnya kau memiliki pedang setan? Maksudku sebenarnya ingin memiliki pedang setan itu. Bukankah tanpa pedang setan pun kalau kau memang hebat, semua orang akan mengakui kau hebat? Contohnya, banyak sekali tokoh-tokoh rimba persilatan yang terkemuka. Mereka namanya sangat terkenal dan ditakuti. Padahal mereka tidak memiliki pedang setan. Sebab aku jatuh cinta kepada Mantili.
Wah, jangan ngelantur, Mariba. Ya, sudah lama aku tergila-gila kepada Mantili. Tapi aku takut. Lalu aku belajar berbagai ilmu kadikjayaan. Dan setelah aku merasa sanggup untuk mengalahkan dia, maka aku akan melamarnya. Tahu-tahu dia sudah kawin dengan Patih Gotawa. Wah, kacau lah. Wah, kalau begitu ya, kalau tahu begitu, kan lebih baik dikembalikan kepada Mantili. Loh, cintaku kepada Mantili tidak pernah pudar. Wah, aku tetap ingin mengambilnya. Dia jadi janda, aku tetap mau. Apakah kau tidak sadar bahwa suaminya itu Patih Gotawa, orang kedua Madangkara? Apalagi kalau Brahma marah. Apakah kau sanggup menghadapinya? Aku punya teman yang ilmunya lebih tinggi dari Brahma. Oh, benarkah? Ya, namanya Kijara. Dia menguasai ajian Waringin Sungsang dengan sempurna sekali. Ajian Serat Jiwa itu berada di bawah ajian Waringin Sungsang. Oh, kau sudah lihat buktinya? Sudah. Hah? Sudah? Ya, Kijara dengan mudah merobohkan Rang Darmatis, Raja Bajak Laut Pulau Rawa, yang sudah menguasai ajian Serat Jiwa tingkat ke-10. Nah, bukankah Brahma juga dia tingkat ke-10? Iya. Begitulah Mantili. Dengan panjang lebar, Mariba menceritakan semuanya kepadaku. Baik, aku akan pergi ke Kademangan Cempaka, meringkus si Mariba. Jangan gegabah Mantili. Sebab dia tidak hanya ingin memiliki pedang setan, tapi juga ingin memiliki dirimu. Aku bunuh dia. Ingat Mantili, dia memegang pedang setan. Tidak jadi masalah, sebab aku punya ini, pedang perak. Pedang perak? Iya. Kalau dulu aku mempergunakan pedang setan untuk menaklukkan pedang perak, sekarang aku mempergunakan pedang perak untuk menundukkan orang yang memegang pedang setan. Apakah pedang perak itu bisa tahan digempur oleh pedang setan? Pedang perak ini pedang yang istimewa. Dulu waktu aku bertarung dengan Taji Barnas yang memegang pedang perak ini, puluhan kali pedang setan dan pedang perak bergempur, tapi dua-duanya tetap utuh. Sedikit pun tidak rusak, tetap mulus. Kelebihan pedang setan dari pedang perak adalah asap racun yang keluar dari batang pedang setan tidak pernah berhenti. Terus-menerus mengempulkan asap racun. Dan baru berhenti kalau dimasukkan ke dalam sarungnya. Kalau pedang perak ini, sinarnya akan redup, bahkan sirna sama sekali kalau berada di tempat yang gelap. Tapi kalau dipakai di tempat terbuka, apalagi di bawah sinar matahari yang terik, maka sinarnya sangat dahsyat. Aku sendiri pun tidak tahan. Kalau begitu, kau harus membawa si Mariba ke tempat terbuka dan di siang hari. Tepatnya tengah hari. Iya, memang harus begitu. Tapi sebenarnya waktu malam hari juga bisa. Tapi di kala bulan purnama. Iya. Nah, keuntunganku kalau bertarung dengan Mariba, aku tidak akan roboh oleh asap racun yang dikeluarkan oleh pedang setan. Sebaliknya Mariba tidak akan tahan oleh sinar yang memantul dari pedang perak ini. Nah, meskipun dia bisa tahan tidak bernapas dalam waktu 100 jurus, tapi tidak akan mampu menahan sinar pedang perak sampai 30 jurus. Ya, kalau begitu halnya tidak ada masalahnya. Nah, hari ini aku akan pamit kepada suamiku Kakang Patih Gotawa. Dan besok aku berangkat ke Kademangan Cempaka. Iya. Cerdas segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit, vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit.
Lugina, kita sudah sampai di puncak Gunung Saba dan padepokan kita sudah nampak. Padepokan kita itu selalu sunyi sepanjang masa. Aku heran kepada guru kita, Eyang Panembahan Pasupati. Kok bisa betah tinggal di tempat seperti ini bertahun-tahun? Kepuasan batin tidak selalu didapatkan di tempat yang ramah. Guru sudah melihat kedatangan kita, tapi kita hanya mendengar suaranya saja. Orangnya tidak kelihatan. Makanya kau jangan ngomong seenak perutmu sendiri. Meskipun jauhnya seperti apa, guru kita akan mendengarnya. Iya. Tidak usah duduk di tanah. Ayo bangun. Guru. Bagaimana Kijara, Lugina? Cerita orang-orang itu ternyata bukan dongeng Eyang. Tapi memang sebenarnya lah, Brahma Kumbara itu seorang yang sangat dikjaya. Jadi kau kalah? Seimbang, Eyang. Seimbang? Malah boleh dikatakan saya menang sedikit. Sebab Brahma roboh sampai badannya tertelungkup di tanah. Sedangkan saya tetap bisa berdiri dengan kokoh. Namun sama-sama menderita luka dalam, meskipun tidak parah, Eyang. Ayo masuk. Di dalam padepokan kau bisa menjelaskan dengan lebih terperinci tentang kehebatan Brahma. Baik, Eyang. Lugina, ayo masuk. Baik, Eyang. Soal matematika nomor 3 ini. Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Kijara dan Lugina telah tiba di puncak Gunung Saba untuk menjumpai guru mereka, yaitu Panembahan Pasupati, guna melaporkan hasil pertarungannya dengan Brahma. Sementara itu, Mantili yang telah mendengar penjelasan tentang pedang setan yang berada di tangan Mariba, segera bersiap-siap pula akan pergi ke Kademangan Cempaka untuk merebut pedang setan tersebut. Lalu kemanakah Raga Tantra? Bukankah dia juga mengikuti Kijara dan Lugina ke puncak Gunung Saba? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi.